Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kaji fadilah kalimat thayyibah. Hadisnya kita baca dulu ya sebelumnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un Adzatis sama'u wa huqqalaha anta idhama fiha mawdhi'u arba'i asabi'a ila wa malakun wazi'un jabhatahu lillahi sajida. Wallahu law ta'lamuna ma'alamu ladhahikatum qalilan wala bakaitum katsira wa ma taladzadtum bin nisa'i alal furusi wala kharajtum ila su'udati tajra'una ilallah lawazidtu inni kuntu sajaratan tudadu. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Langit melenguh merintih mendengar apa yang tidak kamu dengar. Langit melenguh merintih kelelahan, dan pantas baginya untuk melenguh karena tidak ada satu jengkal ruang pun kecuali terdapat satu malaikat yang menundukkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas tempat tidur. Dan kalian akan pergi ke jalan-jalan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Sungguh aku pun ingin menjadi sebatang pohon yang tercabut dari tanah. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakannya bahwa hadis ini hasan gharib. Sabda Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui, hadis nomor 2312. Karena sangat banyaknya malaikat yang sedang beribadah di langit, mengakibatkan langit merasa lelah menahan bebannya, sehingga merintih bagaikan lenguhan unta yang tidak kuat menahan beban. Allah Akbar. Allah ya Rabbi, kalau kita tahu, kalau kita melihat apa yang Rasulullah lihat, maka kita ini tidak bisa tidur, ya. Tidak bisa bersenang-senang, tidak bisa mencari uang yang banyak, tidak.
Karena Rasulullah itu melihat surga, Rasulullah itu melihat surga, melihat neraka, Rasulullah itu melihat akhirat, melihat pahala-pahala orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu kelihatan pahalanya. Jadi kalau kita juga bisa melihat seperti itu, kita melihat bahwa satu subhanallah itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kelihatan itu pahalanya gede, segede gitu, maka kita tidak akan mencari yang lain. Pasti kita akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terus mengucapkan wirid-wirid, akan terus kita ini sebanyak mungkin kita akan berzikir kalau kita tahu atau kalau kita melihat pahalanya. Kalau kita melihat pahalanya, kita tidak akan mencari dunia, tidak, kita akan terus-terusan mencari akhirat. Ya. Dan juga kita kalau tahu pahala membaca Al-Quran, ya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran ini nanti di kuburnya akan diberikan lampu. Jadi kita membaca Al-Quran itu akan menjadikan nanti dalam kubur cahaya, penerang. Maka kita tidak akan melupakan, kita akan tiap hari itu membaca Al-Quran terus. Kalau kita tahu pahalanya, kalau kita melihat pahalanya, bahwa barang siapa membaca Al-Quran, salah satunya penerang kubur itu adalah membaca Al-Quran. Dan kalau kita tahu, pasti dan pasti kita tiap hari akan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kalau kita tahu, kita melihat pahala membaca Al-Quran, kita akan baca Al-Quran terus tiap hari sebanyak mungkin. Karena tidak mungkin orang yang tahu kok tidak membaca, bagaimana ya. Kita untuk hal-hal dunia saja, kalau kita tahu gaji di Indonesia ini 5 juta, terus di luar negeri 100 juta, kita akan ke luar negeri yang 100 juta supaya cepat kaya. Itu untuk dunia, bagaimana untuk akhirat? Ya itulah. Kalau kita tahu kita sholat 5 waktu dijaga, barang siapa yang sholat 5 waktu, dia akan mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala haram masuk neraka, ya. Ya, kalau kita tahu, kita yakin menjaga sholat 5 waktu itu diharamkan daripada api neraka. Menjaga sholat 5 waktu 40 hari itu haram masuk neraka, tidak akan disentuh api neraka. Kalau kita tahu, kita akan menjaga sholat, hadirin. Ya. Kalau kita tahu, kita akan menjaga sholat. Kita akan menjaga, kalau kita paham, kita akan menjaga amal-amal kita. Tidak akan melalaikan amal-amal ibadah, tidak, karena kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak yakin, maka kita akan semaunya aja ibadahnya. Kalau mau ya ibadah, kalau enggak ya enggak, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepahaman agama, kepahaman daripada nilai-nilai amal. Aduh ya. An Abdullah bin Qurrat radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah fa in soluha sa'iru a'mali fa in fasada sa'iru a'mali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Qurratah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka dicatat baguslah semua amal lainnya. Dan jika sholatnya rusak, maka ikut rusaklah semua amal lainnya. Hadis riwayat Habarani dalam Al-Wasatah, dan tidak ada masalah dengan isnadnya, insyaallah. Targhib. Amal yang pertama akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Maka jaga sholatnya, jangan sampai sholat kita itu buruk. Kalau sholat baik, maka seluruh amal baik. Sholatnya jelek, seluruh amal jelek. Kita sama-sama koreksi, kita sama-sama periksa sholat kita.
Jangan sholat kita ini jangan sampai buruk, terutama jaga berjamaah, belajar memperbaiki dohir dan ininya sholat ya, belajar memperbaiki tata cara ruku sujud dan sebagainya, rukun-rukun sholatnya kita harus tahu semua ya. Kita belajar kepada para kiai, para ulama supaya sholat kita ini menjadi bagus, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada sholat kita. An Sa'id radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ayya'ziru ahadukum ayyaqsiba kulla yaumin alfa hasanah fasa'a lahu sa'ilun min julasaih kaifa yaqsibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu tasbihat fayuktabu lahu alfu hasanah wa tuhatu anhu alfu khotiyah. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu yang menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bertanya, apakah tidak sanggup salah seorang dari kalian melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang peserta majelis bertanya, bagaimana mungkin seseorang di antara kami sanggup melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca tasbih subhanallah 100 kali, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan dosa. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan mengucapkan tahlil, tasbih dan doa. Hadis nomor 6852. Gampang sekali ya. 1000 kebaikan. Apa tahu 1000 kebaikan kan? 1000 kebaikan gampang. Subhanallah 100 kali. Barang siapa yang membaca tasbih subhanallah 100 kali, maka itu akan diberikan pahala 1000 kebaikan. Mudah sekali hadirin mulia. Kita tinggal maunya saja ya. Subhanallah 100 kali 1000 kebaikan. Mudah, gampang, tidak sulit. Hanya saja kita perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering-seringlah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidayah ini sudah ada di dalam hati kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah ini jangan dicabut lagi. Kita berdoa, ya Allah, kekalkan hidayah yang ada pada diri kita, ya. Jangan sampai hidayah yang sudah ada dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut lagi, diambil lagi. Maka ketika kita ini sudah ada hidayah, sudah mau beramal, sudah mau berzikir, sudah mau sholat, sudah mau beramal soleh, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah supaya hidayah ini dikekalkan sampai kita mati. Dan sampai kita jarang berdoa, khawatir takut hidayah itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidayah dicabut, maka kita akan rugi hari ini. Kita akan melarikan amal-amal daripada ibadah. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu ima'atan taqulun in ahsanan nasu ahsana wa in dhalamna walakin watinu anfusakum
in ah in ah in ahsanan nasu ang tuhsinu wa in asa'u afala tajlimu. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengikuti kebiasaan orang-orang yang plan-plan, yaitu yang mengatakan jika orang-orang berbuat baik, kami pun berbuat baik, dan jika orang-orang berbuat zalim, maka kami pun berbuat zalim. Akan tetapi berpegang teguhlah pada prinsip dirimu sendiri, bahwa jika orang-orang berbuat baik, kalian pun berbuat baik. Sedangkan jika orang-orang berbuat jahat, maka kalian tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib, bab tentang ihsan dan memaafkan. Hadis nomor Jadi kita harus punya prinsip, prinsip jangan plan-plan ketika mendengar. Harus punya prinsip kita ya, jangan plan-plan ya. Kita harus, ketika kita ini berbuat baik, terus kita berbuat baik. Ketika orang-orang berbuat zalim kepada kita, ya kita tetap berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Jadi intinya ketika ada orang yang tadinya berbuat baik sama kita, terus tiba-tiba dia jadi jahat, jadi tidak berbuat baik gitu ya, jadi ngomongin kita itu, maka kita jangan sampai kita ini dia juga tidak berbuat baik sama kita, sudah jelek. Jangan sampai kita ini mengatakan, oh saya juga, kalau gitu berarti untuk apa kita berbuat baik kepada dia? Orang dia saja sudah tidak berbuat baik sama kita. Jadi kita tetap harus punya prinsip bahwa kalau orang-orang berbuat jahat, kalau orang berbuat baik, maka kita berbuat baik. Kalau orang-orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Harus punya keyakinan ini baik, kita tetap jangan sampai goyah, jangan sampai plan-plan. Orang berbuat baik, kita berbuat baik. Orang berbuat jahat, kita berbuat jahat juga. Ya akhirnya sama-sama, nggak ada yang menang ya, nggak ada yang menang, sama jadinya itu. Tidak ada pahala jadi sama. Tapi ketika orang berbuat jahat, ketika orang berbuat baik, kita berbuat baik. Ketika orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Jadi kita menang. Itu kita menang ya, mungkin itu saja ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan niat, bab niat, hadis nomor sekian. Jadi niat kita harus perbaiki niat kita, jangan sampai niat kita ini jahat, niat kita ini jelek, jangan ya. Kita niat yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Kalau kita niat begitulah, kalau niat jangan sampai niat kita ini jelek dan jahat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'lamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu agama yang seharusnya ia mengharap keridhaan Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium harum jannah pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, bab mencari ilmu bukan karena Allah. Hadis nomor
3664. Nah, kita perbaiki niat kita. Kalau kita mencari ilmu, kita mondok, pesantren, talabul ilmi, kita sharing dengan ustadz, dengan ulama, niatkan dalam hati kita itu bukan untuk mencari dunia, tapi kita mencari ilmu itu hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini bisa menerangkan kepada orang yang tidak tahu. Kita mencari ilmu kita untuk mendakwahkan atau memberitahu orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu kita beritahu, ketika dia mau mengamalkan maka kita mendapatkan pahala. Sampai kita salah niat dan sampai salah. Saya ini mempelajari ilmu ini untuk supaya orang-orang berduyun-duyun datang kepada saya, membawa makanan, membawa duit dan sebagainya, atau supaya saya ini digaji, dijadikan guru, dijadikan ustaz. Bukan, tapi niat dalam hati kita, walaupun memang terjadi seperti itu. Walaupun ketika kita disuruh orang atau disuruh belajar atau dipinta untuk mempelajari, ya toh, untuk menasihati atau untuk untuk disuruh untuk memberikan ilmu kepada yang lain, tuh niatnya hanya untuk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ingin mendapatkan daripada orang-orang yang mencari ilmu. Dia niatnya untuk mencari dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Jangan lupa ya teman-teman, mudah-mudahan ada yang manfaatnya ya. Ada manfaatnya untuk di dunia juga di akhirat, supaya kita ini, jadi model saya ini maksudnya supaya orang menonton dan orang juga mudah-mudahan dengan menonton video ini ya, walaupun ya tidak begitu lancar ya, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diistiqomahkan ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.